Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Agus Refrian, mahasiswa PPG dalam jabatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi SMP Negeri 2 Grebak. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti uji kinerja. Berikut adalah layanan konseling individu yang saya berikan kepada konseli dengan pendekatan client centered, bidang layanan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Maaf saya mengganggu. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Waalaikumsalam, selamat pagi nak. Mari silahkan. Tentu Bapak selalu ada waktu untuk siswa yang ingin berkonsultasi dengan Bapak. Mari silahkan Anda pilih tempat yang nyaman untuk bisa berkonsultasi melalui daring ini, agar pada waktu berkonsultasi tidak ada hambatan sinyal ataupun gangguan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalau boleh tahu siapa nama kamu dan kelas berapa? Nama saya Nurul, Pak. Saya dari kelas 9. Oh, Mbak Nurul. Sebelum berjalan lebih jauh, konsultasi kali ini agar kita jalannya konsultasi berjalan dengan lancar tanpa hambatan, mari kita sebagai insan yang beragama untuk memulai kegiatan konsultasi kali ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Mbak Nurul, apakah ada yang ingin diceritakan dengan Bapak? Ada, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ingin menceritakan masalah yang saya alami. Oh ya, Mbak Nurul, sebelum menceritakan lebih jauh tentang permasalahan yang Mbak Nurul rasakan, kita kontrak layanan dulu ya. Kita sepakati pertemuan konseling kali ini waktunya 30 menit. Mbak Nurul gimana? Baik, Pak. Saya setuju. Ya, oke. Sebelum lebih jauh, sudahkah Mbak Nurul pernah melakukan konseling dengan Bapak ataupun dengan guru BK yang lainnya melalui media daring ini? Sebelumnya belum pernah, Pak. Ini baru pertama kali saya melakukannya, apalagi lewat daring. Oh, ini yang pertama. Berarti yang perlu diketahui Mbak Nurul, bahwasanya Bapak di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Nurul untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Nurul hadapi saat ini. Tetapi keputusan yang akan kita sepakati adalah diputuskan oleh Mbak Nurul sendiri. Dan selama wawancara konseling, diharapkan Mbak Nurul lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Nurul alami. Dan Mbak Nurul sendiri nanti akan memutuskan untuk mencari solusinya. Dan Bapak di sini akan mengarahkan Mbak Nurul untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, Pak. Jadi, Mbak Nurul sendiri tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu Mbak Nurul dalam proses belajar, dalam proses aktivitas Mbak Nurul di rumah,
ataupun hal yang lain. Karena Bapak akan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang Mbak Nurul ungkapkan. Bagaimana? Baik, Pak, saya mengerti. Jadi seperti ini maksudnya, di dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Maksudnya apa, Mbak Nurul? Di asas kerahasiaan itu istilahnya di dalam proses konseling, mau itu konseling individu seperti kita ini, yang mengetahui apa percakapan, apa permasalahan hanya Bapak sebagai konselor ataupun Mbak Nurul sebagai konseling. Dan asas keterbukaan itu artinya di dalam proses konseling ini Mbak Nurul harus transparan menyampaikan apa yang dirasakan agar permasalahan itu dapat segera teratasi ataupun solusi segera kita dapatkan. Seperti itu Mbak Nurul. Baik, Pak, saya mengerti. Baiklah kalau begitu, sekarang Mbak Nurul mulai menceritakan permasalahan atau hal apa yang Mbak Nurul rasakan dan harus diungkapkan kepada Bapak. Baik, Pak. Begini, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar yang akhir-akhir ini tuh menurun atau bisa dibilang tidak memuaskan. Yang semua itu bisa dikarenakan saya itu kurang berkonsentrasi pada saat saya belajar di rumah. Ini kan sedang pandemi seperti ini, terus pembelajaran sedang PJJ. Jadi di rumah itu saya tidak bisa berkonsentrasi, Pak. Mungkin kalau di sekolahan saya bisa berkonsentrasi karena saya fokusnya kan di sekolahan. Tetapi kalau saya itu di rumah itu saya tidak bisa berkonsentrasi, Pak. Begitu. Nampaknya Mbak Nurul merasa sedih karena memikirkan prestasi belajar Mbak Nurul yang menurun. Yang dikarenakan Mbak Nurul kurang bisa berkonsentrasi belajar di rumah pada waktu pandemi ini. Benar demikian Mbak Nurul? Iya, benar, Pak. Nah, sekarang bisakah Mbak Nurul ceritakan lebih lanjut, lebih jauh lagi mengapa bisa demikian? Kok bisa tidak berkonsentrasi ketika belajar di rumah ataupun ada permasalahan lain terkait dengan itu? Iya, Pak. Memang benar demikian. Jadi kemarin itu guru matematika saya yang bernama Pak Joni itu membagikan hasil ulangan saya itu di grup kan semuanya nilai itu semuanya di-share di grup. Hasil ulangan harian saya itu ternyata tidak bagus, Pak. Ternyata saya mendapatkan nilai rata-rata kelas yang sangat bisa dikatakan sangat buruk atau jelek. Karena saya itu mendapatkan informasi untuk ulangan itu mendadak, Pak. Jadi saya tidak ada persiapan untuk belajar. Jadi nilai saya itu sangat ya bisa dikatakan sangat jelek begitu, Pak. Begitu. Pada dasarnya Mbak Nurul masih merasa kecewa dengan hasil belajar yang Mbak Nurul dapatkan itu. Seperti itu, benar? Iya, Pak. Memang benar. Akhir-akhir ini nilai ulangan saya itu selalu di bawah rata-rata. Nilai rata-rata saya itu di bawah dengan teman-teman saya. Akibatnya prestasi belajar di kelas saya menurun dan anjlok, yang membuat saya sangat sedih. Terus saya yang kurang menyenangi, sebenarnya saya itu kurang menyenangi pelajaran matematika gitu, Pak. Jadi pelajaran matematika itu sangat sulit bagi saya.
Apalagi saya kalau harus disuruh belajar di rumah, itu saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa belajar dengan teman-teman saya tidak bisa menanyakan hal-hal yang sulit kepada teman-teman saya atau kepada guru-guru saya, begitu, Pak. Selain itu, kalau di rumah juga saya itu sebenarnya kurang diperhatikan oleh orang tua saya, Pak. Mereka sibuk dengan pekerjaannya mereka, ibu bekerja, ayah saya juga bekerja dengan urusan masing-masing mereka, sampai orang tua saya itu lupa dengan saya, dengan sekolah saya begitu, Pak. Ya, baiklah. Bapak memahami tentang hal itu. Bapak juga merasakan apa yang dirasakan Mbak Nurul. Coba sekarang Mbak Nurul bercerita mengenai cara belajar Mbak Nurul, baik itu di rumah sendiri ataupun saat pembelajaran daring yang mungkin ada kaitannya dengan pencapaian prestasi Mbak Nurul sekarang. Dan mengapa Mbak Nurul tidak menyenangi pelajaran matematika itu? Coba bayangkan apa yang dibayangkan Mbak Nurul sekarang. Ya, Pak, saya memang menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini memang kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar, yang semua itu diakibatkan karena mungkin kondisi lingkungan tempat tinggal saya itu kurang mendukung dalam proses belajar. Selain itu, guru matematika yang mendadak seperti itu memberikan informasi untuk ulangan, itu mendadak menjadikan saya itu tidak bisa belajar, Pak. Jadi bisa jadi, faktor-faktor itu, Pak, yang membuat pembelajaran saya kurang, jadi membuat nilai saya itu tidak bagus gitu, Pak. Dan ada yang lain? Dan mungkin juga dari faktor orang tua saya yang kurang memperhatikan saya, Pak. Jadi saya kurang kurang dipahami, saya kurang diperhatikan, membuat saya itu malas untuk belajar gitu, Pak. Jadi saya itu sebenarnya tidak nyaman untuk di rumah itu, karena saya kurang diperhatikan oleh orang tua saya, begitu, Pak. Ya, berarti prestasi belajar Mbak Nurul menurun diakibatkan karena Mbak Nurul kurang berkonsentrasi dalam belajar yang diakibatkan kondisi lingkungan rumah yang tidak mendukung. Karena orang tua Mbak Nurul kurang memperhatikan kaitannya dengan belajar, kaitannya dengan nilai yang didapatkan Mbak Nurul. Dan juga Mbak Nurul menganggap guru matematika Mbak Nurul itu dengan seenaknya mengajarnya. Dan saat memberi ulangan ataupun tugas itu selalu mendadak, tidak pernah menge-share ke grup kelas sebelum proses ulangan. Tiba-tiba hari itu di-share bahwa hari ini ulangan, seperti itu. Iya, betul, Pak, seperti itu. Jadi ketika saya itu kan tidak setiap hari membuka HP, Pak. Ketika ada pemberitahuan seperti itu kan saya juga tidak paham, tidak tahu ketika kalau misalnya saya membuka HP, itu saya bisa tahu kalau misalnya ada ulangan. Tapi kalau ketika semisal saya sedang di rumah mengerjakan pekerjaan di rumah kan saya tidak tahu, tiba-tiba mendadak ada ulangan, seperti itu, Pak. Oh iya ya, baiklah Mbak Nurul. Berdasarkan cerita Mbak Nurul yang sudah Bapak dengar tadi, Mbak Nurul ingin sekali bisa memperbaiki prestasi Mbak Nurul pada saat ini, pada saat pandemi ini. Akan tetapi tidak mampu karena Mbak Nurul bingung untuk mencari solusinya. Betul begitu, Mbak Nurul? Iya, betul sekali, Pak. Nah, dari penjelasan Mbak Nurul tadi, Bapak bisa simpulkan apa yang sudah Mbak Nurul ungkapkan pada Bapak bahwa
masalah yang dihadapi Mbak Nurul itu adalah sebenarnya bersumber dari keadaan, di mana kondisi lingkungan tempat tinggal Mbak Nurul sangat kurang tidak mendukung dalam proses belajar, di mana diakibatkan oleh keluarga yang kurang perhatian. Selain itu, Mbak Nurul juga merasa pelajaran matematika itu gurunya memberi tugas ataupun pembelajaran itu seenaknya, tidak diberi jadwal ataupun tidak diberitahu sebelum ulangan. Dan Mbak Nurul juga merasa orang tua itu selalu cuek, kurang perhatian, dan tanpa menanyakan bagaimana pembelajarannya. Seperti itu ya, Mbak Nurul? Iya, Pak. Setelah Mbak Nur menceritakan semua tadi, kira-kira sekarang bayangkan apakah Mbak Nurul sudah mempunyai rencana untuk mengatasi masalah yang sedang Mbak Nurul itu. Baik itu dari orang tua yang kurang perhatian, tidak nyaman di rumah, ataupun kaitannya dengan guru matematika dan pelajaran matematika yang tidak disukai. Iya, Pak. Mungkin ada beberapa yang sudah saya rencanakan. Saya berusaha mengatur jadwal belajar saya. Mungkin itu yang pertama akan saya lakukan. Dan juga saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan berbicara langsung dengan guru itu. Saya japri atau saya bisa jadi saya menemui langsung, kalau sekolah memperbolehkan, saya akan menemui langsung guru tersebut di sekolahan agar saya itu bisa lebih fokus gitu, Pak. Bisa menanyakan hal-hal yang belum saya ketahui. Mungkin seperti itu. Kalau tentang orang tua saya, mungkin sedikit demi sedikit saya akan berbicara langsung kepada kedua orang tua saya. Apa yang saya alami sekarang ini, apa yang membuat saya sedih. Saya itu juga pengen diperhatikan oleh kedua orang tua saya. Mungkin seperti itu. Bagus, Mbak Nurul. Itu ide yang sangat bagus sekali. Bapak sangat mendukung Mbak Nurul untuk melaksanakan rencana itu. Jadi, Mbak Nurul akan menggunakan waktu belajar dan akan mencoba membicarakan dengan orang tua, serta akan menemui guru matematika, baik akan melalui WhatsApp ataupun bisa menemui langsung. Apa Mbak Nurul bisa berjanji dan sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah direncanakan Mbak Nurul tadi? Dan kapan Mbak Nurul akan melakukan hal tersebut? Dan kapan Mbak Nurul memberitahu kepada Bapak bahwa rencana tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Mbak Nurul? Ya, Pak. Saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut agar tidak menjadi beban yang lebih berat buat saya sendiri. Mungkin akan saya mulai besok, Pak. Agar saya tidak terlarut-larut dalam kepikiran seperti ini, dan juga demi masa depan saya, dan utamanya demi orang tuanya saya gitu, Pak. Pastinya saya akan secepatnya mengabari Bapak tentang hal ini.
mungkin dalam minggu-minggu ini, Pak. Bagus, bagus. Mbak Nurul sudah menemukan solusi yang bagus sekali, yang Bapak kira sangat baik untuk dilaksanakan. Dan Mbak Nurul harus tetap bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang sudah direncanakan Mbak Nurul tersebut. Agar apa? Agar tercapainya keinginan Mbak Nurul untuk memperbaiki prestasi belajar Mbak Nurul. Bagaimana Mbak Nurul? Ya, Pak. Benar juga yang dikatakan Bapak tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya berjanji akan rajin belajar agar memperoleh prestasi yang lebih baik. Sehingga pastinya untuk memberikan kebanggaan kedua orang tua saya. Dan pastinya saya juga akan membuktikan kepada orang tua, guru, sekaligus teman-teman saya agar mereka juga tahu kalau saya itu memang bisa seperti itu, Pak. Dan utamanya untuk kedua orang tua saya juga agar mereka bangga memiliki saya sebagai anak mereka, otomatis yang berprestasi seperti itu, Pak. Saya juga pastinya juga akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri saya sendiri. Seperti mungkin keadaan di lingkungan saya sendiri seperti itu. Saya harus fokus untuk belajar dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Seperti keadaan kondisi keluarga saya, seperti itu, Pak. Saya harus tetap bisa belajar, fokus untuk meraih prestasi saya, seperti itu, Pak. Baik, Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Dan Bapak senang lagi apabila Mbak Nurul memang benar-benar melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi. Bapak juga senang sekali apabila Mbak Nurul sudah mampu berpikir yang positif dan mampu menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang Mbak Nurul hadapi saat ini. Bapak berharap Mbak Nurul bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan tadi oleh Mbak Nurul itu sendiri. Baik, Pak. Nah, apakah Mbak Nurul masih ada hal lain yang ingin Mbak Nurul sampaikan? Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Besok kalau misalnya saya terkendala lagi, apapun itu dari permasalahan keluarga maupun permasalahan di sekolah, apakah saya boleh berkonsultasi lagi kepada Bapak? Ya. Nah, berhubung waktu yang kita sepakati tadi 30 menit, ini sudah hampir selesai. Mari kita akhiri konseling kita sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi. Jadi, berdasarkan apa yang sudah Bapak dengar tadi, di awal Mbak Nurul mengatakan bahwa prestasi Mbak Nurul itu menurun. Semua itu diakibatkan karena kurangnya berkonsentrasi belajar pada saat pandemi ini. Mbak Nurul menganggap lingkungan di Mbak Nurul itu tidak mendukung dari orang tua yang kurang perhatian. Selain itu, Mbak Nurul juga mengatakan bahwa guru matematika Mbak Nurul itu kalau mengajar seenaknya. Kalau mengasih tugas juga mendadak, tidak dikabari dulu. Kemudian dalam mengatasi masalah tadi Mbak Nurul mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Yang pertama akan membuat jadwal kegiatan harian dan juga akan membicarakan dengan orang tua Mbak Nurul terkait dengan perhatian yang sangat kurang. Selanjutnya Mbak Nurul juga berjanji akan melakukannya, akan belajar dengan rajin agar
prestasi belajar Mbak Nurul itu akan meningkat lebih baik lagi. Sehingga teman-teman Mbak Nurul akan kagum. Selain itu orang tua juga akan bangga terhadap Mbak Nurul. Dan yang terakhir Mbak Nurul juga mengatakan bahwa Mbak Nurul akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang negatif dan akan berpikiran yang positif. Begitu Mbak Nurul? Iya, Pak, begitulah. Nah, baiklah. Kalau begitu, wawancara konseling kali ini sudah bisa kita akhiri dan Bapak berharap Mbak Nurul tidak takut ataupun malu untuk menemui Bapak lagi, baik itu melalui daring seperti ini, baik melalui besok pada saat kita sudah tatap muka bisa langsung ketemu di ruang BK, ruang konseling, karena Bapak selalu siap untuk mendengarkan dan membantu Mbak Nurul untuk memecahkan masalah. Bukan hanya Mbak Nurul saja, semua siswa sangat saya bisa untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Terus bagaimana perasaan Mbak Nurul setelah adanya konseling pada pagi hari ini? Baik, Pak. Tentu terima kasih banyak atas apa yang sudah Bapak berikan kepada saya. Alhamdulillah sekali, saya merasa lega dan senang sekali, Pak. Saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Oh ya, seperti itu. Saya juga sangat senang sekali sudah bisa membantu Mbak Nurul untuk memberi solusi yang terbaik untuk bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh Mbak Nurul. Setelah ini Mbak Nurul mengisi link evaluasi terkait dengan layanan konseling individu pada konseling pagi hari ini agar untuk perbaikan ataupun tindak lanjut yang akan datang. Seperti itu Mbak Nurul. Nanti linknya akan saya kirimkan lewat WhatsApp. Tinggal nanti Mbak Nurul isi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di link tersebut. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Dan pesan Bapak terakhir, walaupun Mbak Nurul sekarang belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan agar Mbak Nurul bisa selalu fit, selalu sehat untuk melaksanakan aktivitas yang sudah sebagaimana yang akan dilakukan Mbak Nurul. Dan harapan saya setelah merencanakan ini, Mbak Nurul segera menghubungi Bapak lagi. Apakah rencana yang sudah Mbak Nurul tadi ungkapkan sudah terlaksana dan bagaimana hasilnya? Dan Bapak sangat berharap setelah ini Mbak Nurul tidak perlu takut lagi untuk menghubungi Bapak lagi untuk berkonsultasi lagi. Baik, Mbak Nurul, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa, berdoa mulai selesai. Kalau begitu, Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Ya, Mbak Nurul, sama-sama. Waalaikumsalam.